akhlak, dia masuk ke dalam outlet itu baru ngomongin dalil. Aisyah tuh aku belain kamu kan, ya. Terus sekarang gimana kata Rasul? Udah kita pulang aja yuk daripada orang itu ngamuk gitu. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, tapi orang yang sederhana. Tidak menggunakan fasilitas hidup kecuali karena emang butuh yang bagus sekaligus ya sekalian, ya udah pakai yang bagus sekalian, jangan tanggung. Jalan naik keledai berdua sama Aisyah, ibarat bahasa kita mah naik motor berdua sama istri, cari yang banyak polisi tidurnya. Kalau udah nikah nggak masalah ya. Oh di sana banyak polisi tidur, bagus nih, jalan sama istrinya. Tapi sampai di rumah Abu Bakar kaget dan ngerasa nggak enak gitu. Kok Nabi yang datang, harusnya Abu Bakar ya dipanggil datang sendiri. Ya Rasulullah kalau butuh apa-apa panggil aja, biar saya yang datang, jangan langsung ke rumah saya. Abu Bakar nggak ngomongin Aisyah sama sekali. Nabi yang diladeni sama Abu Bakar. Duduk Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah. Ada apa ya Rasulullah? Terus Rasulullah melihat ke arah Aisyah, bilang, Aisyah boleh nggak saya ngomong duluan? Coba, seorang Rasul kekasih Allah, pemimpin semua manusia, malah minta izin ke istrinya pengen ngomong. Aisyah boleh nggak saya ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Coba ngomong kayak gitu Aisyah, jangan bicara kecuali yang benar. Emang kapan Nabi berdusta? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah bohong, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar komen dari Aisyah kayak gini, Abu Bakar marah, unlike langsung. Wah ini Aisyah nih postingannya nggak benar nih, Aisyah hapus, jangan posting kayak gitu, atau ganti aja captionnya, jangan kayak gitu-gitu amat gitu. Di unlike sama Abu Bakar, hampir unfollow, kan bahaya kalau di unfollow. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, waihat gitu. Kenapa kamu mengatakan hal demikian kepada Rasulullah? Allah aja percaya kepada Aisyah, siapa kamu nggak percaya kepada Rasul? Siapa kamu nggak percaya kepada Rasulullah? Didorong sama Abu Bakar, dorong gini. Langsung dibelain sama Rasulullah. Ya Abu Bakar, jangan sakiti istri saya. Kami nggak datang ke sini supaya kamu menyakiti istri saya. Marah-marah Rasulullah ke Abu Bakar. Terus Abu Bakar, ya Rasulullah maaf. Dibelain. Abu Bakar minta maaf, dibelain sama Rasulullah. Rasulullah naik ke belakang. Aisyah, tuh lihat tuh aku belain kamu kan? Mana dalil? Nggak ada dalil yang keluar sama sekali. Akhlak yang keluar, yang di display itu akhlak dulu. Nanti kalau udah tertarik dengan akhlak, dia masuk ke dalam outlet itu baru ngomongin dalil. Aisyah tuh aku belain kamu kan, ya. Terus sekarang gimana kata Rasul? Udah kita pulang aja yuk daripada orang itu ngamuk gitu. Aisyah takut sama ayahnya, pulang diantarin lagi sama Rasulullah. Udah happy lagi tuh. Ternyata menyelesaikan masalah di antara kita itu dengan akhlak juga selesai. Kadang-kadang kan kita dikit-dikit keluar dalil, padahal bukan waktunya. Kita suka menggunakan istilah balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi Nabi sendiri nggak menyampaikan waktu itu. Kenapa? Baligh itu sampai ke hati, bukan cuma ngucapin. Kalau ngucapin namanya bukan balighu anni, tapi ucapkanlah dariku walaupun satu ayat. Kalau tabligh itu harus berkesan di hatinya. Berarti harus cari momen yang pas. Likulli maqamin maqal. Semua tempat itu ada teksnya. Itu disebut dengan bijaksana, wise, hikmah. Pulang seru-seruan lagi. Dan Nabi itu orangnya nggak kaku. Padahal Nabi paling soleh kan. Orang sesoleh Nabi ternyata nggak kaku. Terus siapa kita yang ngerasa lebih soleh daripada Nabi jadi kaku? Kenapa kita makin belajar sunnah makin kaku? Makin belajar ayat dan hadis makin susah senyum. Harusnya makin belajar hadis makin rajin senyum ya. Baca satu hadis senyum. Kenapa? Sunnah Nabi kan tersenyum. Melihat perbedaan pendapat, yang satu kunut, yang satu nggak kunut, senyumin aja. Jangan melihat yang kunut marah. Orang yang kunut melihat kunut, nggak sah, saling meledek-ledekan. Padahal Nabi aja melihat perbedaan pendapat di antara sahabat disenyumin. Bahkan ada sahabat yang agak-agak aneh gitu ibadahnya, disenyumin dulu baru dinasihatin. Kayak ada sahabat tuh sholatnya agak-agak heboh sendiri. Tutorial ala dia lah. Nabi sholat berjamaah, dia datang pengen makmum kan, terus Nabi udah ruku. Wah, Nabi udah ruku nih, dia masih di pintu masjid, langsung dia takbir, dia ruku, jalan sambil ruku.
adegan itu. Namanya bakroh namanya. Jalan. Makanya saya bilang sholat tutorial dia. Karena ada Nabi nyontohin jalan sambil ruku kan. Tapi seru juga gitu ya. Masuk ke saf. Udah selesai sholat dia curhat, Rasul, tadi saya sholatnya seru loh, kata dia. Seru gimana? Saya sholatnya di depan pintu, takbir terus ruku, terus jalan sambil ruku. Boleh nggak tuh Rasul? Baru udah kejadian baru ngomong boleh apa enggak? Tapi senyum. Ya udah, lain kali jangan diulangin. Gitu doang komentarnya coba. Kalau gitu kan kok seru, keluar semua dalil kan ya. Habis aja orang itu. Sama aja udah hijrah juga disalah-salahin, tetap aja masuk neraka. Mending nggak usah hijrah sekalian kan gitu. Ternyata Rasul nggak. Dia contohin akhlak senyum, wise, empati, tahu oh ini baru belajar. Kecuali orang yang sengaja ngelakuin itu baru dosa kan. Kalau ini kan baru belajar. Ada juga yang sholatnya nggak pernah dicontohin Nabi, tapi dia ngelakuin. Bilal kan sholat apa? Syukur wudhu. Nabi ngelihat Bilal habis berwudhu sholat. Sudah selesai sholat, Nabi tanya Bilal itu sholat apaan? Coba bayangin Nabi nanya. Nabi kan yang ngerti agama. Nanya ke Bilal itu sholat apaan ya? Dia bilang sholat syukur wudhu. Bangga gitu. Nabi nggak komen tuh, senyum doang tuh. Coba bayangin Bilal, lo nggak usah ngelakuin yang gua nggak ngajarin ya. Itu mah dasar segala macam keluar istilah. Enggak, Nabi mah karena Nabi tahu ibadah sunnah itu sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Karena ada sunnah yang muqayyad, ada sunnah yang mutlak. Kalau kita lebih dalamin lagi nih fikih agama, ada sunnah yang muqayyad itu udah diatur waktunya, waktunya misalnya kayak muqayyad itu tahajud berarti malam, kayak qabliyah ba'diyah itu mengiringi sholat wajib. Tapi ada yang mutlak, bebas dilakuin kapan aja dan berapa rakaat pun bebas, namanya juga mutlak, bebas. Nabi itu orang yang easy going dalam urusan rumah tangga, dalam urusan sama teman, empati, tahu banget orang lain tuh maunya apa. Saking empatinya Nabi, kadang-kadang Nabi itu jadi kayak ra'fah itu gak enakan. Jadi kalau kita jadi orang yang gak enakan, insya Allah kita udah ngikutin akhlak sunnah Nabi. Gak enakan gimana? Kita lagi ngecengin satu cewek. Wah ini istri soleha ideal banget nih, pasti nih bakalan jadi Khadijah dalam hidup saya nih. Tiba-tiba datang teman kita curhat, luar biasa ya, di kampus kita ada anak baru dan itu keren banget loh. Siapa itu yang kerudungnya kayak gitu, itu warna itu. Kan kita tadi udah ada hati ke dia, karena ngelihat teman kita juga mau, kita jadi rafa, nggak enakan. Aduh kasihan dia, udah dia aja duluan. Kita belakangan kalau dia gagal. Yang jelas nggak rebut apa segala macam sampai rame main belakang, main sihir segala macam, enggak. Ini Rasulullah banget nih, orangnya rafa. Sama kayak Rasulullah ketika di rumah beliau ada tamu, lagi duduk di rumah, dikasih makan sama Nabi, minum, udah pokoknya makannya tuh udah utuh, udah appetizer-nya udah, main course-nya udah, dessert-nya udah, semuanya udah beres nih, gak pulang-pulang. Rasulullah bingung, ngeliat jam, gak ngerti jam berapa ya sekarang kalau bahasa kita ya, artinya kan udah malam, gak pernah, baru jam 10 ya Rasulullah. Oh iya, ada yang mau ditanyain lagi? Ada ya Rasulullah, terus aja gitu. Nabi pengen istirahat, mereka nggak tahu supaya segera pulang. Nabi nggak enak mau nyuruh mereka pulang. Gimana cara nyuruh mereka pulang? Istri udah kasihan nunggu di dalam, kok suami nggak masuk. Akhirnya turun ayat loh, Allah yang negur mereka. Kalau nggak salah di surat Al-Ahzab apa surat An-Nur gitu. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi, lalu kalian sudah selesai makan, maka pulanglah. Karena itu akan menyulitkan Nabi SAW. Turun ayat, suruh mereka pulang. Pas turun ayat, Nabi kan nggak boleh nggak menyampaikan ayat. Kalau ada ayat harus dibacain. Kata Nabi, Alhamdulillah udah turun ayat, kata Nabi. Oh Masya Allah, ayat apa ya Rasul? Sahabatnya kegeeran gitu kan. Baca-baca ya Rasul, kita pengen mendengar. Oh bagus nih, ada materi baru nih gitu ya. Masih bacain, kalau kalian datang ke rumah Nabi, disuruh makan, makanlah. Kalau sudah selesai makan, maka pulanglah. Jangan berlama-lama. Konteks ayatnya itu jangan berlama-lama. Oh, itu maksudnya. Rasulullah itu gitu. Sampai Allah terlibat karena Rasulullah itu orang yang sangat nggak enakan. Saking nggak enakannya itu kadang-kadang sering menyulitkan diri sendiri. Pernah nggak sih kita nggak enakan jadi menyulitkan diri kita sendiri? Itu Rasulullah banget. Pulang dari taklim, ngeliat teman ada yang jalan kaki, rumah kita mungkin di timur,
Saya tanya sama dia, mau kemana, mau pulang, nggak ada kendaraan nggak? Ya udah ikut saya aja. Ya udah ikut. Ternyata rumahnya di barat. Jadi kita ke tempat yang lebih jauh. Ya kita nggak akan cari-cari alasan nganterin. Pas sampai sana pulang jadi telat sendiri. Mungkin karena kita nggak ngerasa nggak enakan sama dia, kita bantu. Ini hal-hal yang disebut dengan rofa. Nggak enakan dengan pasangan. Rasulullah tuh pernah nggak enakan sama istri. Gimana nggak enakannya? Nabi satu pagi lapar, belum makan dari subuh. Pergi ke dapur, buka-buka gitu. Buka panci, buka segala macam, lihat gak ada isi. Aisyah belum masak. Lagi buka-buka kayak gitu di dapur, tiba-tiba Aisyah lewat. Aisyah nongol nih. Pas Aisyah lewat, Nabi langsung bilang, Aisyah, saya puasa loh hari ini. Coba gimana Rasulullah? Gak pengen bikin Aisyah salah tingkah dan merasa gak nyaman karena belum masak untuk Rasulullah lapar. Jadi kan Aisyah jadi gak enak hati tuh. Untuk membuat Aisyah tetap nyaman, Rasulullah bilang, Aisyah, saya puasa loh hari ini. Oh gitu, ya udah sekalian saya gak masak. Padahal Nabi tadi tuh gak ada niat puasa. Kan puasa sunnah gak harus niat dari awal kan, boleh niat belakangan selama belum makan apa-apa. Jangan sampai niatnya udah minum kopi, udah makan pempek, baru saya puasa aja deh, tapi pempeknya udah habis berapa kapal selam misalnya. Nah ini Rasulullah tuh gak enak hati kepada istrinya sampai bikin istrinya nyaman. Jadi kalau kita pulang ke rumah, di rumah makanannya apa aja, alhamdulillah enak banget, mama pintar banget sih masak, kapan masaknya? Oh tadi bibi yang masak, oh iya gak apa-apa. Maka tetap makan sama dengan menghargai yang masaknya. Nabi kan pernah diundang ke rumah seseorang, undangan untuk have lunch gitu kan, makan siang. Dianggap itu kayak selamatan, acara besar. Datang Nabi sama sahabat. Ternyata yang undangnya orang miskin. Terus pas sampai ke dalam rumah, mau makan, dihidangkan satu roti yang keras, namanya qadid. Qadid itu roti kalau dimakan harus dicelupin ke air, baru bisa dimakan, soalnya keras banget. Nabi duduk, dihidangin qadid. Nabi nunggu, kirain habis qadid, nanti bakalan datang kayak susu, selai, daging, segala macam. Ini kan baru datang satu menu nih. Ditunggu lama, nggak datang-datang. Terus kata tuan rumahnya, Rasulullah silakan. Oh iya, tapi heran ternyata makanannya itu doang tuh, tapi ngundang orang kan agak-agak gimana gitu nih sahabatnya. Kenapa ngundang Rasul padahal dia nggak punya apa-apa di rumah? Karena mereka tahu makanan yang dimakan Rasul itu berkah. Dan mereka mengharapkan keberkahan itu. Nabi terus bilang, ada cuka gitu. Bukan ada cuka, ada jadi makan pempek ya. Kayaknya ini ceritanya di Palembang nih. Ada lauk gitu. Nabi tanya lauk. Oh nggak ada Rasul, cuma ada cuka kata dia. Oh dihidangkanlah cuka. Cuka terus agak-agak pedas gitu. Dihidangkan cuka. Nabi ngeliat cuma cuka. Akhirnya Nabi colek tuh roti, Nabi sobek tuh roti, dicolek ke cuka, dimakan, dan Nabi mengatakan sebaik-baik lauk itu cuka. Tapi kalau di Palembang orang ngerti kali ya, memang sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau di luar Palembang orang nggak ngerti itu. Saya salah contoh ya. Kalau di luar Palembang orang nganggap cuka itu sesuatu yang nggak enak, kecuali sedikit doang untuk makan bakso atau cuanki atau apalah. Tapi kalau di Palembang itu emang sebaik-baik lauk sih. Nah di Arab itu cuka biasanya makanan orang miskin banget yang nggak ada makanan lain gitu. Di Arab ya, di Arab. Kalau di Palembang cuka itu makanan favorit orang kaya sih. Orang kaya yang masih jomblo. Tutup aja. Nah teman-teman, saking gak enakan Nabi itu kayak gitu, sampai memuji makanan. Jadi kalau kita dikasih cuman garam sebaik-baik lauk gitu, garam loh mah gitu. Papa senang makan garam, senang makan saya pernah di rumah istri nggak masak, akhirnya saya goreng telur sama pakai cabai rawit. Pas istri bilang, aduh kasihan suamiku nggak dimasakin, maaf ya baru pulang dan segala macam. Enggak, mah tahu nggak? Tapi kita manggilnya bukan mah ya, ada lah pokoknya panggilan tertentu. Mah tahu nggak? Dulu aku waktu kecil masakan yang paling aku suka itu nasi terus sama garam sama cabai, itu udah nikmat banget, dunia milik sendiri gitu. Oh gitu, ayo udah lanjutin aja.